Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, bapak-bapak, angku-angku, inye-inye, selanjutnya ibu-ibu pondokan dua, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah tidak akan mampu bagi kita untuk menghitungnya. Sebut saja mulai dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar. Apalagi nikmat yang selalu ada mengiringi kita, termasuk udara yang kita hirup, itu tidak ada nilainya kalau dibuangkan. Maka oleh karena itu Allah bukan meminta ganti kepada kita terhadap nikmat yang telah kita pakai, tapi Allah mengatakan fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku dan jangan kamu ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku dan jangan kamu kufur. Maka oleh karena itu Allah menginginkan kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur tersebut? Tentu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah mampu menjadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat. Beliau adalah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jatuh hari ini berapa hari dah Bu? Seminggu, lebih seminggu Bu ya, kurang 2 minggu. Nah, lebih seminggu, kurang 2 minggu. Artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, berjumpa dan bersua dengan bulan Ramadan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ada keutamaan-keutamaan di sisi Allah yang luar biasa. Bahkan dalam kisah sahabat disebutkan ada sahabat itu yang sama-sama berjihad di jalan Allah, namun yang satu meninggal di dalam medan perang, yang satunya lagi tidak meninggal, namun dia hidup dan menempuh bulan Ramadan. Kemudian habis bulan Ramadan dia meninggal. Lalu ada salah seorang sahabat Nabi bermimpi tentang 2 orang sahabat yang sama-sama berjihad di jalan Allah. Cuma yang satu jihadnya dia mati syahid,
yang satu dia meninggal setelah bulan Ramadan. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya melihat dalam mimpi saya, kata sahabat yang bermimpi ini, bahwa si anu ditempatkan di surga yang tertinggi, sementara si anu itu yang mati syahid levelnya agak di bawah. Kenapa bisa demikian wahai Rasulullah? Jawaban Rasulullah ketika itu adalah karena dia bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi apa hikmah dan fadilahnya bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah amalan dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Maka rugilah orang-orang Bapak Ibu ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, hadir bulan Ramadan dalam kehidupannya, namun tidak bisa menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah. Ini orang yang rugi. Ada juga orang yang rugi Bapak Ibu, dalam bulan Ramadan dia taat, namun setelah bulan Ramadan buah dari ketaatannya tidak nampak. Itu banyak Bapak Ibu. Dalam bulan Ramadan biasa tak berhijab, dalam bulan Ramadan berhijab bahkan sampai ke lantai ini. Saking dalamnya hijabnya. Tapi habis bulan Ramadan pahit hijabnya tak kama-kama baik. Nah, jadi kita menginginkan datang bulan Ramadan betul-betul menjadi lebih baik dibandingkan yang kemarin. Maka yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabbih. Orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin adalah orang yang beruntung. Ramadan kalau diperjumpakan kita oleh Allah Bapak Ibu lebih baik dibandingkan Ramadan yang kemarin, berarti kita orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, kalau ternyata bulan Ramadan yang dihadirkan oleh Allah justru sama saja, sawaan sama saja keadaannya. Ramadan dulu mau dituyu ibadah, Ramadan kini mau dituyu ibadah, tidak ada peningkatan. Fahuwa maghbun, maka orang seperti ini adalah tertipu. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, orang yang Ramadan hari ini atau ketika dia dijumpakan dengan bulan Ramadan ternyata amalannya justru lebih menurun, justru lebih jauh dibandingkan Ramadan sebelumnya, atau malahan justru dia lebih banyak maksiatnya kepada Allah. Fahuwa mal'un, orang seperti ini terlaknat. Apa makna terlaknat? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang kita inginkan adalah rahmat Allah. Bapak Ibu duduk di masjid ini kan yang kita inginkan rahmat Allah. Apa keutamaan orang duduk di masjid? Wa wasiyatuhumur rahmah, kata Nabi. Dia diliputi oleh rahmat Allah. Masuk surga pun kita nantikan rahmat Allah, bukan lantaran ibadah kita. Bahkan ada orang yang amal ibadahnya besar, ibadahnya sepertinya banyak, namun ternyata karena niatnya tidak bagus justru kecil di sisi Allah. Namun ada perbuatan atau amalan yang kecil nilainya di hadapan manusia, tapi karena ada perbuatan yang lebih besar di dalamnya dengan sebab niat, justru besar nilainya di sisi Allah. Jadi yang kita inginkan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadir Ramadan dalam kehidupan kita adalah justru mendatangkan nilai-nilai manfaat dan perubahan dalam diri kita. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, semakin berkurang jatah hidup, justru semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang parahnya Pak, semakin bertambah umur, semakin berkurang usia, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita memahami konsep apa yang mesti kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Pertama Bapak Ibu, kita mengerti dulu bulan Ramadan itu apa. Apa keutamaan bulan Ramadan dan kenapa bulan Ramadan begitu dielu-elukan? Kan dielu-elukan namanya. Ulama salafus saleh kanu yad'una Allah sittata ashhur, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ayyubalighahum Ramadan, agar mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan.
Sumakanu yad'una ila Allah sittata ashhur. Kemudian 6 bulan sehabis bulan Ramadan mereka berdoa lagi kepada Allah ayyataqabbalahu minhum, agar amalan mereka diterima. Doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi kami dalam bulan Sya'ban, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Ada apa dengan Ramadan? Tentu Ramadan mempunyai nilai apa-apa atau nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Bapak Ibu, salah satu bulan yang disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Qur'an adalah Ramadan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Disebutkan nama Ramadan oleh Allah, dan ternyata bulan Ramadan memang betul awal diturunkan wahyu Allah ketika Nabi bertahanus di Gua Hira. Turun wahyu yang pertama surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan namanya oleh Allah Ramadan dalam Al-Qur'an. Juga Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan atau berpuasa di dalam bulan Ramadan termasuk rukun rukun Islam. Rukun Islam. Bunyan Islam ala khamsin, kata Nabi. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama adalah syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid namanya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat rasul namanya. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat wal haji, melakukan haji. Yang kelima wa shaumi fi syahri Ramadan. Dalam hadis lain, hadis Jibril, akhbirni anil Islam ya Rasulullah. Jibril pernah bertanya kepada Nabi, apa itu Islam wahai Rasulullah? Jawaban Nabi ketika itu, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma fi syahri Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Membayar zakat, melakukan puasa dalam bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji kalau sanggup. Nah, puasa Ramadan Bapak Ibu itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an, mutawatir, sesuai dengan hadis Nabi. Bahkan banyak hadis yang menjelaskan Ramadan dan keutamaannya, sesuai dengan ijma' ulama. Jadi tidak ada yang mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib. Tidak ada puasa Ramadan itu khilaf ulama, tidak ada. Wajib berdasarkan Al-Quran, sunnah Nabi, dan ijma' ulama. Setelah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di samping rukun Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang tudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan kebaikan di sisi Allah. Sampai ila sab'i mi'ati bi'fin, sampai 700 kali lipat. Kalau ibu di hari biasa baca Quran, berapa halu dapat dia satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, kata Nabi, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu dikalikan 10 menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf kali 10, 30. Kalau bulan Ramadan kita baca sampai 700 kali lipat. Barang kadangnya Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, begitu semangatnya orang melakukan ibadah dalam bulan Ramadan, membaca Quran,
di pondok-pondok tahfiz, di masjid, di rumah-rumah dilantunkan. Namun ada yang istiqomah melakukannya, ada yang awal-awal saja. Termasuk pai sholat tarawih ke masjid. Nah, masjid rami biasanya sampai berapa tuh? Sampai 29 Ramadan. Iya, Bu. Seminggu. Seminggu rami rasul berdasarkan rasul dak ketampe duduk kalau talambe waktu Bu. Tapi kalau lah seminggu, lah 2 minggu itu lagak lapang masjid. Nah, lagak lapang masjid. Kenapa demikian? Semangat ibadahnya sudah mulai menurun. Padahal puncak ibadah Ramadan itu 10 hari terakhir. Iza dakhalal asral awakhir min Ramadan, Nabi kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Termasuk menghidupkan malam-malamnya, Nabi sering bertadarus dengan Jibril. Nabi berzikir, Nabi melakukan sholat sunnah. Nah, termasuk wa aiqaza laila ahlahu, membangunkan keluarganya, anak, istri dibangunkan untuk melakukan sholat ibadah kepada Allah. Dan juga wasyadda mi'zar, Nabi menjauhi istrinya dalam artian beriktikaf di masjid. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga demikian halnya dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibaratkan sebuah Ramadan itu adalah buah, maka yang paling manis itu adalah yang ujungnya, Bu ya. Ujungnya itu pangkainya, ujungnya. Beda yang tabu, Bu ya. Kalau tabu makin ke ujungnya makin nambah. Tapi kalau Ramadan makin ke ujungnya makin lasuh beribadah. Kenapa demikian? Karena disinyalir adanya Lailatul Qadar itu di 10 hari akhir bulan Ramadan. Dan biasanya dalam hadis Nabi disebutkan malamnya ganjil. 21, 23, 25, 27, Bu ya. Nah, namun bagaimana hal demikian orang yang tidak ada ibadah selama ini? Wallahu a'lam. Ya, Bu. Tiba-tiba ditunggu nose ibadah Lailatul Qadar itu dilalui dengan ibadah, dengan berdoa. Kalau ketika awak melakukan malam Lailatul Qadar itu basuwo dengan awak berdoa, dengan awak beribadah, maka disitulah pahalanya lebih besar dibandingkan 83 tahun awak melakukan kebaikan. Makanya Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Sementara kita umat Nabi Muhammad rata-rata umur kita 60-70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qaluhum ma yajuzu zalika. Antara 60 dan 70 tahun. Itu pun wallahu a'lam. Ada yang 40 lapai, 50 tikus serupnya, 60 lapayahnya. Nah, ada yang bahkan ada yang waktu kecil sudah berangkat. Nah, jarang, tak ada kadang-kadang orang yang 100 sekian tahun, 200 tahun, 300 tahun semuanya tak ada. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tentu kita akan memanfaatkan dan berharap awak diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Di samping dilipat gandakan amalan dalam bulan Ramadan, Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu pintu surga pun dibukakan oleh Allah. Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ulikat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wasul silatis syayatin, diibelenggu setan. Apa maknanya Bapak Ibu? Para ulama menjelaskan maknanya adalah begitu kebaikan itu sangat dihargai dalam bulan Ramadan. Antusias orang kalau laba puasa, yang buruk pun tinggal. Nah, orang kalau berpuasa takana anak bergibah, mengunjam orang, mengusip orang, takana dia berpuasa. Nah, awak puasa ini gua tak boleh kalau batal puasa aja kan. Nah, tapi berpuasa sudah maghrib semua berpuasa kan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin Ramadan itu, puasa kita itu jangan sekedar menahan lapar dan dahaga. Sebab yang membatalkan puasa itu ada 2 jenisnya. Pertama, membatalkan puasanya bana. Membatalkan puasa, makan, minum, jima, dan muntah dengan sengaja. Tapi ada orang yang berpuasa, puasanya tidak batal, tapi pahalanya batal untuknya.
Siapa bu? Orang yang melakukan keburukan, termasuk bergibah, memfitnah, bergunjing dan lain sebagainya. Itu adalah membatalkan amalan-amalan puasa. Nah, orang yang menjalani ibadah puasa ini tentu harus dimengerti dan dipahami agar ibadah awak betul-betul adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu bulan Ramadan adalah bulan yang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Buktinya dengan diturunkannya wahyu yang pertama, otomatis Nabi menjadi rasul, menjadi utusan Allah. Dan apakah langsung saja Allah menurunkan rasul dengan tiba-tiba seperti itu? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nabi bertahanus namanya di Gua Hira itu dari umur 38 tahun. 38, 39 sampai puluhan baru turun wahyu. Dah langsung Nabi pergi ke gua tu langsung tipu malaikat, dah itu dah. Nah, jadi Nabi bertahanus itu umur 40 baru turun wahyu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan agar kita di dalam bulan Ramadan bukan hanya sekedar melakukan ibadah puasa, melakukan qiyam di malam hari, juga menekankan awak agar melakukan amalan-amalan yang lain, termasuk it'amut ta'am, bagi orang lain makanan. Ya bu, bagi orang pembukuan. Kalau bisa diundang setiap orang ke rumah awak, orang kampung kau diundang berbuku di rumah ambo setiap malam Ramadan kau. Nah, itu besar pahalanya insyaallah. Man fattara shaiman, orang yang magi orang lain pembukuan, makanya akan dapat pahala sebagaimana yang didapat di orang puasa itu. Maka kadang pahalanya itu. Maka Allah mengatakan melalui hadis qudsi, Nabi bersabda, as-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Apa makna membalas puasa itu Bapak Ibu? Pertama, puasa itu maknanya terhindar dari riya. Ya Bu, orang puasa tidak sama orang solat. Kalau orang solatnya nampaknya ruku', nampaknya sujud. Tapi kalau orang berpuasa dan nampak ruku' kecuali nyo mangulek. Ya Bu, di muka ibu, nyo makan muka ibu, layar nyo dah puasa. Dan tapi bisakah orang berpuasa itu berbohong? Bisa Bu. Dan dia nama tu kematinya di muka Bu. Kiranya lah habis aja seceri hidup buatnya sebentar. Dan bisa seperti itu. Makanya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalas. Yang kedua, pahala puasa itu Allah sendiri yang mengetahui. Saking besarnya pahala puasa itu. Makanya nanti di akhirat di surganya Allah ada pintu surga itu yang namanya adalah yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu itu dinamakan ar-rayyan. Siapa yang pemilik pintu itu adalah orang-orang as-shaimuna yang berpuasa. Kalaulah masuk mereka ke dalam pintu tersebut, lalu uglika zalikal bab, ditutup pintu itu. Jadi ada pintu khusus untuk orang berpuasa di suatu Bapak Ibu. Jadi begitu besar puasa, nilai ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Maka sebelum bulan Ramadan, keilmuan, pemahaman tentang Ramadan termasuk persiapannya sudah kita siapkan semaksimal mungkin. Persiapan Ramadan pertama adalah peningkatan iman awak. Nah, yang kedua adalah bersihkan hati agar ibadah Ramadan itu berasia. Nah, kalau hati berasia, ibadah berasia. Tapi kalau hati tidak diberasiakan, ibadah belum tentu berasia. Maka penting bagi kita membersihkan hati, termasuk menjalin hubungan silaturahmi. Ya Bu, pokoknya tradisi di sebagai tampil mengabu, berkunjung ke rumah-rumah tetangga. Nah, kalau di kampung Ambon tuh Bu, ada istilahnya mandoa ka puasa. Mandoa ka puasa Bu. Lain ka sama-sama buruak sir Bu, atau diundang orang tetangga-tetangga Bu. Artinya nyo datang ke rumah waknya sebagai tamu dan tamu membawa berkah. Sudah tu berdoa lah, sudah tu kan. Dah. Beko yang sudah ko dak mau ketinggalan doa inyo ingin lo membawa orang ke rumahnya, dibawa ke rumahnya. Dah. Begitu. Bahkan diundang orang-orang Syiah istilahnya untuk membacakan doa. Begitu
antusias menyambut bulan suci Ramadan, termasuk nanti disampaikan Wado topik terpuji, wado salah salamupo, bari maaf yo. Jadi saling memaafkan sana. Kalau ibadah hati lah berasia, ibadah pun berasia insyaallah. Tapi kalau hati tidak berasia lo ibadah apa ya? Maka perlu bagi kita untuk membersihkan hati. Sebab kuncinya di hati. Ibadahku kuncinya di hati. Kalau hati ingin ibadah tu insyaallah jadi. Kalau tidak ingin ibadah tu maka yang lahir sifat malik dengan didorong oleh keinginan yang buruk di dalamnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu bila puasa Ramadan pun diwajibkan dulu tuh. Puasa Ramadan itu diwajibkan bukan ketika Nabi di Mekah, tapi ketika Nabi Allah di Madinah. Ya Bu, ketika Nabi di Madinah. Tahun kabarah Nabi di Madinah diwajibkan puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriah. Artinya lah 2 tahun Nabi di Madinah baru diwajibkan puasa Ramadan. Namun sebelumnya sudah ada puasa? Sudah, ya Bu ya. Nah, termasuk orang Yahudi mereka juga melakukan puasa sebelumnya. Orang Nasrani juga melakukan puasa. Maka ayat dalam Al-Qur'an itu menjelaskan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kunci puasa itu iman. Kalau tidak ada iman itu namanya puasa maka tidak diterima oleh Allah. Iman itulah yang disebut dengan ikhlas kepada Allah. Jadi orang yang ikhlas pastinya beriman kepada Allah. Ya Bu. Jadi yang diajak berpuasa orang beriman. Sudah itu amalan yang mesti dilakukan orang beriman dia berpuasa. Kalau puasalah dilakukan la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Gampangkah menjadi orang bertakwa kalau hanya seminggu datang ke masjid? Tentu enggak payah ya Bu ya. Dan bahkan kalau diumumkan di wali kota enggak termasuk kayaknya itu orang bertakwa. Bapak Ibu atau pengurus masjid memohonkan magi reward siang panu salat berjamaah sampai 2 hari. Itu dicatat pengurus masjid kan. Dan kan dia keutamaannya barahatun minan nifaq wa barahatun minan nar. Dihapus dilapehkan dari neraka, dilapehkannya dari penyakit nifak. Sudah itu ditambah dengan reward dari pengurus masjid. Ibu yang yang melaksanakan sholat sampai 10 hari bertakbir pula takbir pertama bersama imam. Itu hadiah seperti itu. Itu dia hadiah. Nah, itu orang yang sukses melaksanakan sampai 10 hari. Nah, bagaimana puasa bisa menjadikan orang bertakwa kalau sholat tarawih seminggu di kerajaannya, baca Quran seminggu dalam bulan Ramadannya. Maka yang kita inginkan betul-betul maksimal ibadah yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi dihadirkan Ramadan kepada awak sejatinya mengangkat diri awak sebenarnya. Sebab ada yang dilebihkan dalam hal makhluk ini oleh Allah. Ya Bu, dari semua hari yang paling utama harinya hari apa? Hari Jumat. Dari semua bulan yang paling utama bulan Ramadan. Dari semua nabi yang paling utama Nabi Muhammad. Dari semua air di permukaan bumi ini yang paling utama air Zam-Zam. Jadi ada yang dilebihkan termasuk bulan Ramadan. Dari semua malam yang paling utama Lailatul Qadar. Jadi ada yang dilebihkan. Dan bulan Ramadan di dalamnya Sayyidus Suhur yo. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Di dalamnya pahala-pahala dilipat gandakan. Rugilah bagi orang yang kalau ada kesempatan tapi tidak dimanfaatkan. Bara banyak orang Bapak Ibu di suak aku kalau basuh di Ramadan di suak aku akan berbagi takjil gitu kan. Aku akan melakukan itu, melakukan ini. Kan udah itu Bu, kawan gitu kan. Tapi tidak lama sudahnya mengecek itu doh. Ternyata ajano lah situ lo kiroy. Lapainya. Bahkan tadi Abu khutbah di salah satu masjid
Nah, itu diumumkan di masjid itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, pasti orang yang meninggal kok kalau ditanya kayaknya tuh pastinya ingin masuk di bulan Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita yang masih hidup, yang diberikan kesempatan oleh Allah, dipanjangkan, disampaikan kita dalam bulan Ramadan? Tentu kita lebih ingin lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu di dalam bulan Ramadan kita menginginkan agar ada kurikulumnya. Ya, Bu. Misalnya baca Quran. Nah, dalam sehari itu pada target apa, Bu? Sana, Ustaz, dalam setiap bulan puasa itu khatam 30 juz. Nah, contoh ya, Bu ya. Nah, 30 juz sekali kan khatam. Nah, khatam ya, Bu, 30 juz Al-Qur'an. Oh, kalau Ustaz 2 kali dalam sebulan. Nah, kalau Ustaz 2 kali dalam sehari umpamanya kan? Itu kan luar biasa. Jadi ada peningkatan ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Kalau ikulah dilaksanakan, insya Allah nanti pintu Ar-Rayyan menantiawa titilawat di sisi Allah muttaqin. Nah, muttaqin, Bu ya, tidak sekedar muslimin doh. Ini kan masjid kita namanya muslimin, masjid orang-orang Islam. Namun level yang paling tinggi itu adalah level muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bertakwa kepada Allah, apa keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk orang bertakwa? Ya jangan lahu makhraja. Dilapihkan kesusahannya, dicarikan solusi untuknya dalam kehidupan Bu. Ya, Bu. Orang kalau lebar takwa, Bu, ndak gampang mencari jalan yang buruk loh, Bu. Bunuh diri sila dele. Nah, itu ndak bertakwa orang itu dulu. Nah, orang kalau bertakwa ndak gampang ingin mencelakai orang lain. Orang kalau bertakwa ndak gampang menyakiti hati orang lain. Sebab nilai takwanya itu yang mengabeknya. Bahkan nilai takwanya mengabek dengan sebabnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai isi dan esensi dari ketakwaan itu sebenarnya adalah menyelamatkan kehidupan seseorang di dunia sampai ke akhirat. Di dunia sampai ke akhirat, karena bekal yang paling utama wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah dalam Al-Qur'an. Berbekallah kamu karena bekal yang paling utama itu adalah ketakwaan. Orang berpuasa akan mendapatkan titel takwa. Kalau takwa lah dibawa, insya Allah selamat hidup. Ya, Bu, selamat hidup. Di mana selamat hidup? Rumah tangga selamat, pribadi selamat. Jadi pemimpin lah kalau lebar takwa selamat, Bu. Besok bahkan di akhirat pemimpin yang bertakwa itu imamun adil namanya. Tapi kalau zalim memimpin, manang pilpres, pileg dan lain sebagainya, mungkin karena sogok menyogok dan lain sebagainya, wallahu a'lam besok di akhirat, Bu ya. Maka oleh karena itu kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa tentu adalah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir di dalam bulan Ramadan Allah juga mengajak kita untuk senantiasa mempunyai jiwa sosial. Ya, Bu. Jadi ibadah bulan Ramadan itu berkaitan dengan ibadah siapa dalam bulan Ramadan? Hablum minallah saja? Enggak. Ternyata di situ ada hablum minannas. Hablum minallah ado, hablum minannas ado. Hablum minallah ibadah kepada Allah, puasa awal, salat awal, zikir awal. Tapi kalau hablum minannas, sedekah awal. Tamaswa zakat fitrah, zakat mal, tamaswa saling mengunjungi sesama. Semuanya adalah pahala di sisi Allah. Jangan bekode sibuk iko sini. Bersedekah ke tak mau lebamu pula biasa solat Ustaz. Rugi lo, Bu ya. Kaji Ustaz petang tua membaca subhanallah lah sedekah tu Ustaz. Tu dak satu-satu mau masuk piti kecelengan Ustaz. Rugi wa, Bu. Kau dapat baca subhanallah tawi yo, celengan jalan tibun bawa masuk yo. Piti, Bu. Double kebaikan awak. Maka persiapan maliyah awak, harta harus disiapkan dulu. Kalau orang-orang siswa, apa yang dilakukannya? Kalau di kampung-kampung itu orang bertanah juga kayu dulu dah, Bu. Disiapkan kayu sebelum datang bulan Ramadan. Kalau di sebagian daerah ada orang yang dalam bulan Ramadan melaksanakan suluk. Nah itu Ibu suluk. Mengapa suluk tu, Bu?
Suluk tu di surau biasanya bu. Bakal lampunya di surau. Bazikir, solat sunnah, baca Quran, melakukan amalan-amalan. Nah, ada orang yang seperti itu. Hanya dikhususkan Ramadan itu untuk betul-betul yubana mengejar kebaikan-kebaikan yang banyak. Di luar bulan Ramadan beko tu, beko cari piti dia, tu beko tu lakukan kebaikan termasuk dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terus kita harus memperhatikan juga dalam bulan Ramadan, ibadah Ramadan, rukun puasa apa, ya Bu? Sudah tu syarat wajib puasa apa? Yang membatalkan puasa apa? Sudah tu syarat diterimanya puasa awak oleh Allah, itu juga harus diperhatikan. Rasanya lah dibaca, lah disampaikan di guru-guru siko, ibu ya, guru kita. Artinya keilmuan Ramadan harus kita lakukan. Apalagi dalam bulan Ramadan beku setiap malam ada kajian aku. Ada kajian. Sudah itu subuh kajian dia, zuhur kajian dia Bu. Sebagian masjid ada yang kultum zuhur. Banyak kebaikan. Di antara adab dalam menuntut ilmu Bapak Ibu, adab dalam menuntut ilmu wa in sami'a mas'alatan wahidah. Sekalipun dia sudah mendengar masalah yang satu itu alfa marrah, 1000 kali. 1000 kali le patang kaji Ustaz A ikoyo, kaji Ustaz B ikoyo, kaji Ustaz C ikoyo, lai sampai ke 1000 kali Bu. Di saat ibu lah ibu dangan Ustaz tu ceramah, berarti ibu membesarkan ilmu, takzimul ilmi namanya. Sebab adab menuntut ilmu tu model itu. Tapi kalau di kaji Ustaz malam patang iko ya, Ustaz nanti boleh surau leda. Berarti rugi kita Bapak Ibu. Jadi kalau ada kajian, boleh disikwa pakai judul ceramah Bu. Pakai judul ceramah awak tentu lebih memperbanyak khazanah keilmuan awak, memperdalam keilmuan awak tentang yang akan wa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fisik wa makin lama makin kurang Bu. Makin lama makin latih, makin lama dunia ku akan tinggalkan. Sementara ketika kuat ko, ketika bisa datang ke masjid, manfaatkanlah. Ketika lagi bisa mengicip bibir ko, lidah ko, bacalah Al-Quran. Ketika mata ko lain masih nampak, carilah Al-Quran. Ketika kaki ko lah masih bisa melangkah, melangkahlah kamu saja. Sebab ada masuknya bisa kaki tak bisa melangkah lagi. Tangan tak bisa menggapai lagi. Mata tak bisa mencari lagi. Telinga tak bisa mendengar lagi. Yang terkena dia akan mati segitu itu lagi. Temanku, Nabi mengatakan iza qumta fi sholatika fasholli sholata muadiyah. Kalau engkau melaksanakan solat, anggaplah solat itu solat yang terakhir. Kalau semakin solat maka rajukan makin dianggap yang terakhir, makin daki wajah Allah. Puasa model itu loh, seolah-olah itu Ramadan yang terakhir. Kalau jumpa kami sobo ya, dah do Ramadan sudah pun dia awak rasanya dia loh. Insyaallah awak semangat melakukan ibadah. Itu motivasinya Bu, agar awak semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu salat Isya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.